Halo semua, jumpa lagi di channel ini iPhone. Ya, ini adalah iPhone 11 ya teman-teman. Dan ini adalah untuk pertama kalinya saya beli iPhone. Tapi lebih tepatnya bukan punya saya sih. Ini adalah HP istri. Soalnya saya itu setia sama Android ya. Wih, gaya nih. Padahal kalau ada yang ngasih juga nggak nolak sih. Iya. Modus. Sebagai user Android, jadi penasaran juga nih, kenapa orang-orang pada ngebet banget sama merek ponsel yang satu ini. Padahal untuk harganya bisa dibilang nggak murah juga, udah pasti mahal. Tapi ya sudah lah ya, kita langsung unboxing saja. Loh, HP ini nanti? Kok nggak ada? Coba kita tutup lagi ya. Apa malu ini iPhone-nya ketemu gue? What? Oke, kita buka lagi. Tetap nggak ada guys. Norak banget ya gue. Oke, jadi apa yang kita dapat saat beli iPhone 11 ini teman-teman? Selain dapat HP-nya, dan ini adalah unboxing kedua ya teman-teman ya. Karena unboxing yang pertama itu di toko HP-nya. Dan karena nggak di endorse sama toko HP Blibli, jadi saya males sebutin nama tokonya apa. Dan saya belinya itu secara offline ya guys. Untuk harganya menurut saya lebih murah dari toko lain ya. Karena sebelum memutuskan untuk beli di sini, kita sudah berkelana keliling-keliling komplek alias toko HP. Kepala chargernya nggak dapat ya, harus beli sendiri teman-teman. Headset apalagi beli sendiri juga. Dapatnya ya cuma HP sama colokan SIM ejector, terus sama kabel buat ngecas, terus sama kitab-kitab cara menggunakan HP-nya gimana. Udah gitu kecil-kecil lagi. Anunya. Ini buku panduannya. Udah kayak kertas hafalan sekolah ya, bisa dibawa kemana-mana. Dan ini dia teman-teman, iPhone 11 di 2023. Kalau ada pertanyaan, worth it nggak sih bang? Karena iPhone 11 kan udah HP 4 tahunan ya. Menurut gua sih itu pertanyaan yang manja ya guys. Udah, bilang aja maunya beli yang 13 atau yang 14, apalagi yang 15. Iya, tapi iPhone 11 kan belum 5G bang. Aduh, pakai WiFi lah kalau kurang kencang. Lagian mau sekencang apa? Emang 4G nggak cukup? Selama ini cukup-cukup aja kan? Menurut saya sih beli ya sesuai kemampuan aja lah ya. Disyukuri aja, apa yang bisa dibeli sekarang ya beli aja. Belajar bersyukur ya teman-teman ya. Karena kalau nurutin keinginan, nurutin maunya mata, ya nggak ada habisnya. Jadi bersyukur aja. Untuk HP-nya warnanya putih ya di sini teman-teman. Di sisi kiri itu ada tombol mode senyap ya. Dan ini review saya sebagai baru pertama kalinya megang ini HP ya. Lalu ada tombol volume, di sisi kanan ada tombol power. Di bawahnya ada tempat kartu SIM. Lalu di bagian belakang ada dua kamera, satu kamera utama dan satu kamera ultrawide. Terus ada logo Apple-nya ini di tengah ya, yang bisa buat ngaca. Di bagian bawah ada colokan HP buat ngecas. Terus ada satu speaker di bagian kanan. Suara speakernya ini mantep ya teman-teman ya. Suara bassnya itu enak banget. Saya suka banget sama suara speakernya ini. Kemudian di bagian depan ada kamera buat selfie. Terus untuk refresh rate-nya ini kan masih 60 Hz ya teman-teman ya. Jadi ya masih kalah sama HP Vivo gua ini. Tapi nggak jadi masalah sih. Ngebut-ngebut scroll juga mau kemana. Pelan-pelan yang penting selamat ya. Kemudian kalau di iPhone teman-teman ya, setiap kita mau install aplikasi dari App Store itu harus pakai password dulu ya. Jadi setelah memasukkan password baru kita bisa install. Nah, menurut gua soal keamanan emang diperhatikan banget ya.
Untuk tampilan WA-nya teman-teman ya, beda dengan yang di Android. Untuk tampilan WA iPhone seperti ini, menunya itu sendiri-sendiri ya. Kalau di Android itu cuma dikit doang ya, kayak jadi satu. Kemudian yang terakhir teman-teman, di iPhone itu kita bisa cek masa garansi dari HP-nya. Jadi habis garansi tanggal berapa kita bisa lihat teman-teman. Kalau di Android kayaknya nggak ada ya tampilan seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira itu teman-teman, sebagai pengguna baru cukup puas dengan kualitas HP-nya, mulai dari bodi yang padat ya, yang bagus menurut gua bodinya ini, bahan kualitasnya keren. Oke, jadi kira-kira itu teman-teman, sebagai pengguna baru cukup puas dengan kualitas HP-nya, mulai dari bodi yang padat dan kualitas yang lainnya juga. Buat game juga enak, hasil foto, video juga mantap. Yang kurang apa ya? Mungkin harganya ya dikurangin ya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Karena ada harga pasti ada kualitas yang ditawarkan. Oke, sampai di sini video singkat review dari saya teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya, silahkan tanya aja di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.